Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggidea Afifah, NPM 2101011006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai qiraatul Quran. Yang pertama yaitu definisi qiraat. Qiraat menurut etimologi yaitu bentuk masdar dari kata qiraah yang mempunyai arti bacaan. Qiraat mempunyai akar kata yang sebanding dengan Al-Quran. Menurut istilah, para ulama berpendapat tentang pengertian qiraat. Yang pertama, ada Badar al-Din al-Zarkashi. Beliau berpendapat kalau qiraat itu perbedaan lafaz Al-Quran, baik yang mencakup hurufnya maupun cara menyikapinya huruf tersebut. Contohnya, takfif atau tashkil. Selanjutnya, Abdul Hadi Al-Fadli. Beliau berpendapat kalau qiraat itu suatu ilmu untuk bisa mengetahui cara pengucapan lafaz Al-Quran, baik yang sudah disepakati ataupun diperselisihkan oleh para ahli qiraat. Selanjutnya, Al-Zarkani. Beliau berpendapat kalau qiraat itu aliran bacaan Al-Quran yang masih diperangi oleh imam qiraat, beda dengan qiraat lainnya. Dalam mengucapkan Al-Quran, bersepakat dalam riwayat dan bersepakat dalam meriwayatkan. Yang kedua, sejarah perkembangan qiraat. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril sebagai perantara yang berfungsi untuk penyampaian dan juga pembaca di depan Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima dari Jibril dan selanjutnya diteruskan kepada sahabat dan kaum muslimin. Tabi'in mengambil bacaan dari sahabat Nabi pada setiap waktu dan tempat. Bacaan yang amat banyak itu sudah terbukti kebenarannya karena sanadnya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah sangat jelas kalau qiraat bukanlah ikhtiyari. Kalaupun terjadi perbedaan cara pengucapan, tetap dinilai sebagai sesuatu yang berasal dari wahyu. Perbedaan bacaan sebelumnya masih dalam tauqifi, tidak akan lepas dari pencemaran, karena daerah semakin meluas. Utsman ibn Affan membuat kebijakan agar dapat menyeleksi bacaan yang berkembang di masyarakat, agar sama dengan yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Perbedaannya makin lama makin luas, dan sangat susah untuk dikenali bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan begini, jadi sebagian para ulama berusaha untuk meneliti dan menyeleksi bacaan dengan beberapa kriteria dan juga rukun qiraat. Selanjutnya, macam-macam tingkatan qiraat. Dari segi jumlah qiraah dibagi menjadi 3. Yang pertama, qiraah sab'ah atau qiraah 7 yang dinisbatkan kepada 7 imam qiraat yang sangat terkenal, yaitu Nafi Asim, Hamzah, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Katsir, Abu Amru al-Ala, dan Ali al-Kasai. Yang kedua, qiraah asyarah atau 10. Qiraat yang dinisbatkan kepada imam qiraat 7 ditambahkan dengan 3 imam qiraat, yaitu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf. Yang ketiga, qiraat arba'ah, yaitu imam qiraat yang 10 ditambahkan dengan imam qiraat, yaitu Hasan al-Basri, Muhaisin, Yahya al-Yazidi, dan al-Syambusi. Dari segi sanad dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutawatir. Mutawatir merupakan qiraat yang diriwayatkan oleh banyak orang atau periwayat yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, masyhur. Masyhur merupakan qiraat sahih sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak bisa mencapai derajat mutawatir. Hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang adil dan siqah. Sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan ras Utsmani, serta terkenal di kalangan ahli qiraat. Yang ketiga, ahad.
Ahad merupakan qiraat yang sahih sanadnya, tapi salah dengan ras Utsmani dan kaidah bahasa Arab dan tidak terkenal sama saja dengan kedua tingkatan qiraat di atas. Qiraat ini tidak dapat digunakan dan tidak wajib meyakininya. Yang keempat, syadz. Syadz merupakan qiraat yang sanadnya cacat dan tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qiraat ini tidak bisa menjadi pegangan dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, maudhu. Maudhu merupakan qiraat yang tidak ada asalnya, dibuat-buat dan dinisbatkan kepada seorang tanpa dasar. Qiraat ini juga tidak diakui keabsahannya. Selain membahas qiraat, kita juga akan membahas tentang ilmu tajwid. Menurut bahasa, tajwid itu artinya memperbaiki ataupun membaguskan. Ada juga menurut istilahnya yaitu mengeluarkan ataupun mengucapkan huruf yang keluar dari makhraj dengan memberikan hak dan mustahaknya. Imam Ibnu Al-Jazari, beliau berkata di dalam Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yaitu memberikan di setiap huruf hak dari sifat yang dipunyai dan mustahaknya. Maksud dari hak huruf yaitu sifat asli yang akan selalu melekat atau menempel pada huruf hijaiyah yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya seperti qalqalah, jar, hams, dan syiddah. Sedangkan mustahak itu artinya sifat yang berupa hukum bacaan yang dapat dihasilkan oleh sifat-sifat baik dari zatiyah ataupun aridah. Contohnya yaitu izhar, idgham, ikhfa, dan lainnya. Selanjutnya hukum mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang manfaatnya sangat penting bagi umat muslim. Hukum mempelajari ilmu tajwid menurut teori yaitu fardu kifayah. Jika beberapa kaum muslimin mempelajarinya, gugurlah kewajiban atas yang lain. Sedangkan hukum membaca Al-Quran yang sudah sesuai dengan kaidah ilmu yaitu fardu ain. Yang wajib dipenuhi kaum muslim yaitu usaha agar bacaan Al-Qur'annya tersebut sudah bisa dianggap bagus dan agar terhindar dari yang namanya lahn atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi, artinya bagi seseorang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, maka ia akan mendapatkan dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan Al-Quran beserta tartil dan tajwidnya. Selanjutnya, keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu yang sangat mulia dan yang paling utama untuk dipahami. Karena ilmu ini berhubungan dengan kalamullah yaitu Al-Quran. Keistimewaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran sudah menjadi tolak ukur tersendiri bagi umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang terakhir yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Agar kita bisa menjadi lisan supaya terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena seseorang yang membaca Al-Quran dan ia tidak menggunakan tajwid, ia akan terjerumus ke dalam kesalahan yang dapat menimbulkan perkara buruk terhadap nilai ibadahnya dan juga dapat membatalkan ibadahnya. Misalnya saat membaca Al-Fatihah yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.